Iya, Bu. Oke, sebelum itu apa tadi udah berdoa, udah mengaji? Belum, Bu. Nah, sekarang ketua kelas Ibu minta tolong dipimpin untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi, Ibu harap Anda sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa, pada jam sekarang kita sesuai jadwal mempelajari tentang mata pelajaran fikih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Apa ada yang tidak datang? Ada, Bu. Oke, kalau gitu Ibu langsung aja cek absennya. Risa Fatimah, Hadir, Bu. Krisdayani, Ibu. Oke, berarti cuma Evan ya yang tidak datang? Iya, Bu. Oke, sampaikan kepada Evan jangan sering-sering libur ya. Iya, Bu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat fardu. Apa ada yang masih ingat apa itu sholat fardu? Sholat yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, Bu. Ya, sholat fardu adalah sholat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim, yang mana itu harus dilakukan ada pada 5 waktu tertentu yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Nah, apa saja sholat fardu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, bisa. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, betul sekali bisa. Nah, tadi pagi mau tanya siapa yang ada sholat subuh di masjid, angkat tangan. Tidak ada yang di masjid. Tidak ada, Bu. Nah, siapa yang tidak sholat subuh? Kita, Bu. Ya, Bu Sinta tidak sholat subuh, Bu Sinta. Nah, tidak boleh ya, kita sebagai umat Islam itu sholat fardu dari subuh sampai isya itu hukumnya wajib bagi setiap individu atau fardu ain. Jadi bagi yang meninggalkannya dengan sengaja itu akan mendapatkan dosa. Bu Sinta mau berdosa? Tidak, Bu. Nah, jadi jangan ditinggal-tinggalkan lagi sholatnya ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Silakan dibuka buku pelajarannya dan juga diperhatikan ke PPT yang ada di depan. Kita akan membahas bab mengenai meraih kemuliaan dengan sholat Jumat. Nah, untuk apa sih kita mempelajari tentang ini? Tujuannya adalah agar Anda semua sebagai umat Islam dan orang yang beriman bisa mengetahui apa itu sholat Jumat dan juga apa itu untuk siapa itu sholat Jumat diperintahkan serta apa hukumnya dan bagaimana rukun, syarat serta ketentuan dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini siapa yang pernah ikut sholat Jumat?
Ya, itu termasuk salah satu syarat wajib. Nah, yang dimaksud syarat wajib itu adalah syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa saja itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah muslim. Artinya orang yang tidak Islam, non-muslim atau kafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat Anda. Dan juga dia kalaupun dia mau mengerjakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah karena dia tidak beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah laki-laki. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki seperti Rusdi misalnya. Nah, bagaimana dengan Puspita, Risa, Aulia? Itu kan perempuan. Perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau mau melaksanakan sholat Jumat, hukumnya mubah asalkan mengikut kepada laki-laki yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh membuat sebuah jamaah baru, misalnya imamnya perempuan, khutbahnya perempuan, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya balik dan berakal. Apa perbedaan balik dan berakal, Ananda? Ada yang tahu? Kalau balik sudah cukup mampu, kalau berakal dia sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, separuh tepat ya jawaban bisa. Balik itu artinya sudah mencapai usia mumayyiz. Ada yang tahu apa itu mumayyiz? Nah, mumayyiz itulah yang tadi dikatakan sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kalau berakal itu berarti dia memiliki akal sehat. Jadi orang yang gila itu artinya dia tidak berakal. Anak-anak artinya dia belum balik. Nah, jadi sholat Jumat itu hanya untuk yang balik dan berakal. Artinya dia bukan anak-anak lagi dan juga dia sehat secara akal pikiran. Kemudian syarat selanjutnya adalah merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak. Kalau zaman dahulu itu ada namanya budak atau hamba sahaya. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya, hamba sahaya itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi berbeda dengan sistem sekarang. Kalau di sistem sekarang kan yang disamakan dengan budak itu seperti pembantu, asisten rumah tangga kan. Cuman itu bukan konsep budak seperti yang dimaksud dalam ini. Kalau dia asisten rumah tangga, laki-laki misalnya, ya tetap dia harus wajib melaksanakan sholat. Nah,
adalah pakaian yang bersih, yang sopan, dan juga rapi. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian atau harum-haruman. Nah, kenapa memakai wangi-wangian ini termasuk sunnah? Karena Rasulullah pernah bersabda, sepantasnya muslim itu mandi, memakai harum-haruman dan menggosok gigi pada hari Jumat. Dan kemudian juga termasuk sunnah memotong kuku, menyisir rambut, dan juga mencukur jenggot atau kumis bagi laki-laki. Kemudian juga termasuk sunnah itu menyegerakan pergi ke masjid pada awal waktu dengan berjalan kaki, karena pada sebuah riwayat dikatakan bahwa orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid itu setiap langkahnya akan mendapat pahala dan menjadi penghapus dosa. Nah, tapi kalau kita mau mendapatkan sunnah itu yang jadi kita harus berangkatnya lebih awal. Jangan ditunggu sudah hampir masuk waktu salat Jumat lalu kita berjalan kaki, maka nantinya kita akan terlambat saat sampai di masjid. Kemudian apa lagi sunnahnya? Itu hendaklah memperbanyak bacaan Al-Quran dan zikir sebelum khutbah dimulai. Nah, nantinya kalau orang-orang itu cepat datang ke masjid, biasanya pas datang orang masih belum mulai berkhutbah, maka disunahkan memperbanyak bacaan Al-Quran atau berzikir sambil menunggu khutbah dimulai. Kemudian juga termasuk sunnah apabila yang dibaca itu adalah surat Al-Kahfi dan juga memperbanyak doa serta bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yaitu setelah tadi sunnah-sunnah salat Jumat, juga ada hal-hal yang membatalkan salat Jumat. Nah, apa saja itu? Kalau kita lakukan ini berarti kita salat Jumat kita akan batal, tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah bercakap-cakap atau bergurau antar sesama jemaah. Justru kita salat Jumat pernah berbicara dengan temannya, dengan orang di sampingnya. Nah, berarti pas itu sudah batal salat Jumat saja. Nah, besok-besok jangan lagi seperti itu ya. Kemudian mengingatkan atau menegur jamaah lain yang sedang bercakap-cakap. Nah, walaupun kita tidak ada bercakap-cakap, kita tidak ada bergurau, kemudian pas kita lihat orang lain bergurau, maka kita menegurnya atau kita mengingatkannya dengan bersuara, itu salat kita juga ikut batal. Jadi kalau ada orang yang bergurau itu biarkan saja, jangan ditegur, jangan diingatkan, karena kita akan menjaga salat Jumat kita. Kemudian adalah tiduran dengan sengaja, tidak boleh tidur-tiduran kalau khatib sedang berkhutbah, dan juga tidak boleh sampai tertidur sampai kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian juga segala hal yang membatalkan wudu atau membatalkan sholat seperti sholat fardu. Jadi apa saja yang membatalkan wudu seperti kentut, buang air, maka itu sholat Jumatnya juga akan batal. Nah, selanjutnya ada dalam sholat Jumat. Yang pertama yaitu sebelum berangkat, maka kita harus mandi, menggosok gigi, berpakaian yang bersih dan rapi, menyisir rambut, mencukur kumis, ya hal-hal yang disunahkan tadi sebelum berangkat. Kemudian hendaklah berangkat lebih awal dan mengisi saf yang kosong dalam melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian juga memperbanyak zikir, doa, membaca Al-Quran dan juga bersalawat. Lalu saat khatib sudah menaiki mimbar untuk berkhutbah, maka kita harus mendengarkan, tidak bicara, tidak bergurau dan juga tidak menegur jamaah lain, karena itu sudah bisa membatalkan sholat Jumat.
Lalu apa lagi? Kita akan membahas tentang ketentuan khutbah Jumat. Nah, tadi sebelum kita melaksanakan salat 2 rakaat atau salat Jumat itu kan harus ada 2 khutbah dari khatib. Nah, apa itu khutbah? Ada yang tahu apa itu khutbah? Ya, pidato ceramah. Nah, khutbah Jumat itu adalah pidato yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam yang disampaikan khatib di depan para jamaah salat Jumat dengan sebagai rangkaian dari salat Jumat itu sendiri. Kemudian khutbah yang dilaksanakan itu ada 2, khutbah pertama dan juga khutbah kedua, dan itu dilakukan sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, kemudian apa syarat sah khutbah Jumat? Yang menjadikan khutbah itu sah menjadi bagian dari salat Jumat adalah yang pertama, kedua khutbah itu khutbah pertama ataupun khutbah kedua itu harus dilaksanakan ketika waktu salat zuhur sudah masuk. Jadi kalau waktu zuhur itu belum masuk, misalnya waktu zuhur jam 12, terus khatibnya berkhutbah jam 11, berarti itu tidak sah. Lalu apa lagi? Khatib hendaknya berdiri di tempat yang bisa dilihat oleh para jamaah. Nah, biasanya itu disebut dengan apa itu sih tempat berdiri khatib? Mimbar. Ya, biasanya itu disebut dengan mimbar. Kemudian yang ketiga, hendaknya disampaikan dengan suara yang keras agar bisa didengar oleh semua jamaah. Nah, kalau zaman sekarang itu biasanya khatib itu sudah memakai mikrofon untuk atau pengeras suara. Kemudian juga berdoa untuk umat muslim di khutbah yang kedua, yaitu setelah menyampaikan khutbah kedua barulah berdoa untuk kebaikan seluruh umat muslim. Kemudian apalagi syarat sahnya? Itu khatib harus duduk sebentar atau disebut juga dengan duduk di antara 2 khutbah sebelum melanjutkan khutbah yang kedua. Lalu khatib juga harus berpakaian yang menutup aurat, bersih dan rapi, serta berurutan antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Maksud berurutan itu adalah materinya, jadi saling terkait antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Lalu syarat sah terakhir itu adalah tertib, dilakukan sesuai urutannya. Jangan dulu sholat dulu baru berkhutbah, tapi khutbah pertama dulu, duduk di antara 2 khutbah, baru khutbah kedua, lalu baru sholat 2 rakaat. Kemudian menjadi khatib atau orang yang menyampaikan khutbah itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi khatib dalam sholat Jumat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dia harus Islam, balik, berakal, dan taat dalam beribadah. Jadi seseorang kalau dalam pandangan masyarakat itu dia sudah terkenal dia itu jarang beribadah, jarang melaksanakan sholat, maka dia tidak bisa dipilih sebagai khatib pada hari Jumat. Kemudian juga mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Bagaimana khatib itu akan melaksanakan khutbah kalau dia sendiri tidak tahu ada syarat, rukun, dan sunnah dalam khutbah itu yang harus dilaksanakan. Kemudian syarat yang ketiga adalah suci dari hadas serta najis dan juga menutup aurat. Nah, suci dari hadas dan najis ini bukan hanya dari segi pakaian yang dikenakan oleh si khatib, tapi juga dari tempat pelaksanaan khutbah. Kemudian yang keempat adalah fasih dalam mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi intinya seorang khatib itu dia harus pandai membaca Al-Quran dan juga pandai membaca lafaz-lafaz hadis. Jangan sampai karena dia tidak pandai membaca Al-Quran, nanti pas dia khutbah bagaimana dia akan menyampaikan dalil-dalilnya. Kemudian yang kelima yaitu khatib itu hendaknya adalah orang yang berakhlak baik atau dia tidak tercela di pandangan masyarakat. Bagaimana jika seseorang itu memiliki akhlak buruk, kemudian dia sudah sering dicela masyarakat, oh dia sering seperti ini. Ketika dia ditunjuk sebagai khutbah dan menyampaikan khutbah, maka itu nantinya para jemaahnya akan menyepelekan apa yang disampaikannya.
kemudian mengucapkan salawat ke atas Nabi Muhammad, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berwasiat kepada para jamaah mengenai ketakwaan dan hal-hal yang sesuai dengan kondisi jamaah itu. Kemudian khatib membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Nah, karena tadi syarat khatib itu dia harus pandai mengaji, karena dalam khutbah itu harus ada dibacakan ayat Al-Quran minimal 1 ayat yang full maknanya. Jadi tidak boleh dipotong, ayat itu dipotong saja artinya, kemudian dibacakan dalam khutbah itu tidak boleh, harus paling sedikit satu ayat. Kemudian apalagi itu berdoa pada akhir khutbah untuk umat Islam. Nah, kalau khutbahnya sudah mau selesai, barulah dipimpin doa bersama-sama untuk kebaikan umat Islam. Kemudian apalagi setelah pun ada juga sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Kemudian memberi salam pada permulaan khutbah, lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas, fasih, sehingga jamaah itu mengerti apa yang disampaikan dan juga sederhana. Jadi khutbah itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Lalu apalagi penyampaiannya harus dengan kalimat yang jelas. Seorang khatib itu harus belajar menyampaikan kalimat yang sistematis, tidak berbelit-belit, sehingga para jamaah itu bisa menangkap dengan mudah apa isi dari khutbah yang disampaikan. Kemudian topik yang dibicarakan itu adalah sesuai dengan kondisi para jamaah atau masyarakat saat itu. Lalu khatib itu hendaknya dia menyampaikan khutbah itu dengan menghadap pada jamaah. Tidak boleh khatib itu berputar-putar di atas mimbar sambil menyampaikan khutbahnya, ya. Nah, jadi tadi kan ada rukun-rukun dalam berkhutbah itu. Nah, ini salah satu contoh bacaan dari pembuka khutbah. Tadi kan ada harus mengucapkan tahmid, bersalawat, dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana contoh kalimatnya ini? Ini contohnya ya, bisa dibaca Anda? Nah, ini salah satu contoh. Tapi kalau nanti ada yang sering mendengar khatib membacakan pembukaan khutbah yang berbeda dari ini, itu berarti tidak apa-apa, karena memang kalimat-kalimat pembuka khutbah itu memang banyak dan juga bermacam-macam. Yang penting unsur-unsurnya itu ada, yaitu kalimat tahmidnya ada, kalimat selawatnya ada, dan juga kalimat syahadatnya ada. Contohnya seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat apa itu? Tahmid. Tahmid itu kan alhamdulillah. Jadi itu kan ada itu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Nah, itu termasuk tahmidnya. Kemudian di mana salawat itu di sampingnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu termasuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Kemudian di mana salawatnya? Itu Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Nah, itu kan berarti cukup ada tahmidnya di awal, kemudian ada kalimat syahadat, kemudian juga ada salawat, dan juga ada dalil Al-Qur'annya tentang takwa. Kemudian apa lagi? Nah, setelah kalimat pembuka juga ada contoh kalimat penutup khutbah pertama. Nah, contohnya seperti yang ada di depan itu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nah, itu termasuk contoh penutup khutbah pertama. Kemudian juga ada contoh bacaan doa. Contohnya Allahumma ighfir lahu lil mu'minina wal mu'minat. Nah, karena ada lil mu'minina wal mu'minat, itu artinya doa itu ditujukan kepada kepada orang-orang mukmin. Karena itu doa di akhir khutbah kedua itu harus untuk seluruh umat Islam. Jadi mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai salat Jumat dan juga khutbah Jumat. Apakah ada yang ingin ditanyakan Anda? Tidak, Bu.
juga ada sholat wajib yang lain, yaitu sholat Jumat. Tapi sholat Jumat ini hanya dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Artinya sholat Jumat hanya 1 kali dalam seminggu. Dan juga dalam sholat Jumat itu sebelum melaksanakan sholat yang 2 rakaat ada juga 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang mana setiap sholat Jumat dan juga setiap khutbah Jumat itu ada rukunnya, ada syarat wajib, syarat sahnya, dan juga ada sunnah serta hal-hal yang membatalkannya. Sampai di sini paham? Nah, kalau paham, berarti silakan dipersiapkan dirinya untuk ulangan harian tentang bab sholat Jumat ini di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.